Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi. Nadiem Makarim bisa mengatakan seperti itu, dan banyak sekali yang mengatakan apakah Nadiem Makarim ini sebenarnya jadi tumbal. Nadiem Makarim bantah korupsi. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar. Saya kok curiga ya, kalau Nadiem Makarim ini sebenarnya tidak korupsi, tapi jadi korban, ditumbalkan. Ya modelnya seperti Tom Lem. Nah, apakah Jokowi akan menyusul Nadiem Makarim? Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Ekonomi semakin lemah dan semakin lesu, korupsi ugal-ugalan. Di sini kita akan bahas apakah Nadiem Makarim setelah ditahan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, akan menyeret beberapa nama termasuk Pak Jokowi. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi. Iya nggak? Karena menurut keterangan pengacaranya Bapak Hotman Paris, 1% pun Bapak Nadiem Makarim ini tidak menerima uang dari hasil korupsi tersebut. Ya, apakah ini memang ditumbalkan? Nah, Korupsi waktu itu duitnya untuk atasan. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya sendiri juga bertanya-tanya seperti itu, Cuk. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen. Ini pernyataan Bang Hotman ini menjadi saya semakin curiga ya. Kenapa ya Pak Prabowo sudah memanggil mereka, akan tetapi dilakukan gelar perkara di istana? Ada apa dengan semua ini? Ada rahasia apa yang akan mau dibongkar? Nah, ini sangat menarik sekali. Ini apakah Jokowi akan menyusul Nadiem Makarim? Nah, ini menarik sekali ya teman-teman untuk dibahas ya. Dan ini suatu pertanyaan ya, apakah kejaksaan juga akan memanggil, memeriksa dan menahan Joko Widodo? Ini pertanyaan itu muncul di kepala publik selama ini, kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada Ermul ya, Jumat 5 September 2025. Nah, pertanyaannya memang sederhana. Karena Pak Jokowi ini memang menyuruh menaikkan anggarannya. Kita coba cek videonya ya teman-teman, daripada kita salah ya. Untuk riset dan developmentnya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Iya, pasti. Ini bilang ya, silahkan nambah anggaran atau naikin anggaran, dimulai yang gede. Pasti presiden yang akan datang, itu mau nggak mau, ya tetap nanggung, ya nanggung beban ini. Apalagi sekarang sudah tahu kalau ini dikorupsi, tentunya Presiden Prabowo ini bebannya sangat berat sekali. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Entah 01 atau 02 atau 03. Tapi dimulai dulu. Ini enak banget Pak Jokowi ya. Enak banget ya waktu itu bicara seperti itu ya. Gak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Nah, tapi masyarakat yang akan menanggung hutang ini, karena duit ini pasti hasil dari duit hutang ya, tentunya di zaman atau di era Pak Jokowi ya. Beban hutang ini akan ditanggung di era Pak Prabowo ini, dan tentunya yang akan dicekik siapa? Yang akan dicekik masyarakat. Pajak masyarakat ini yang akan buat bayar hutang. Larinya uangnya ini kemana? Lari uangnya ini ya ke penerima-penerima yang diduga korupsi ini. Ya teman-teman, jadi rakyat yang semakin menderita. OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. OTT ini kan tidak bagus ya dibesar-besarin di negeri ini ya. Katanya jangan sedikit-sedikit tangkap katanya gitu ya. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah katanya. Mau bersih-bersih amat itu di surga sajalah katanya, seperti itu. Kamu mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Sebenarnya di
pemerintahan Pak Jokowi itu seperti apa itu sudah tergambar dari pernyataan-pernyataan yang seperti ini ya. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya, apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Itu jadi trending topic dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti pemberantasan korupsi. Karena itu Jangan ngomong lah mereka itu soal korupsi kalau berpikir. jangan bilang kampungan-kampungan lagi. Ingat, KPK, Kejaksaan, pimpinannya hari ini kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama, Presiden Joko Widodo. Bukti petunjuk. Bukti petunjuk berikutnya, kedua-dua orang yang ada di peradilan ini, baik Hasto maupun Tom Lembong, menyebut nama Presiden Joko Widodo baik di luar dan di dalam persidangan yang berkaitan dengan kasusnya. Sebagaimana ilmu para lawyer, banyak lawyer di sini. Kalau dalam suatu perkara, terdakwa, tersangka, menyebutkan nama orang, apa yang dilakukan aparat penegak hukum? Mohon dijawab saya. Ilmu hukum sederhana adalah memanggil orang yang disebutkan. Pertanyaan besarnya, kalau Presiden Joko Widodo tidak bisa dipanggil ketika itu sebagai presiden, karena dia presiden, semua anak buahnya dia, sekarang tidak lagi presiden. Perkara itu berjalan, dia sempat tidak jadi presiden. Kenapa tidak dipanggil? Hakim yang adil pasti akan memanggil. Anda menyebut Tom Lembong ada perintah atau persetujuan Presiden Joko Widodo, minta jaksa memanggilnya. Nah ini tidak terjadi. Orangnya masih kuat rupanya. Setelah kemudian dapat abolisi, baru muncul. Karena konsekuensi hukumnya otomatis hilang itu. Satu diabolisi, ya dia langsung ngaku. Ya dulu perintah saya. Nah, ini juga menarik sekali ya. 10 tahun terakhir ini, pengelolaan keuangan negara kita ini sudah gagal total. Jadi kita mau mencoba untuk menaikkan rasio pajak ya, tapi rasio pajak turun terus. Mau dicoba menaikkan rasio pajak katanya menjaring orang kaya dengan tax amnesty, ternyata gagal. Bahkan setelah tax amnesty turun terus dari 10,4% menjadi 9,8%. Tetapi tax amnesty itu sebetulnya hanya untuk memberikan kenikmatan bagi mereka yang dulu sebelumnya tidak bayar pajak. Jadi kita diimbing-imbingi dengan adanya tax amnesty tahun 2016, 2017 kita punya pajak, rasio pajak itu akan naik 14,6%. Diperkirakan, ditargetkan ya gitu. Tapi ternyata turun. Ini kan sudah gagal dan tidak ada yang mempertanyakan kenapa itu. Ya, yang ada kemudian pajak-pajak yang masyarakat menengah bawah itu yang dipajaki. Pertama, subsidi dihilangkan, subsidi dikurangin besar-besaran. Termasuk kereta api ekonomi itu dihapus, ya. Kemudian harganya meningkat tajam, betul. Lalu kemudian BBM premium dihapus. Lalu kemudian tahun 2022 PPN dinaikkan. Lalu kemudian tahun 2022 itu per 1 April. September, per 3 September, harga BBM Pertalite dinaikkan dan harga solar juga dinaikkan, yang subsidi dinaikkan. Tapi di lain pihak, insentif diberikan besar-besaran kepada orang kaya, orang-orang mobil listrik ada ya. Jadi untuk yang mereka berpendapatan tinggi kan ya. Jadi mobil listrik. Mobil listrik itu bukannya hanya si konsumennya yang mendapatkan subsidi, tetapi ini kemudahan bagi si produsen. Nah, padahal mobil listrik kita itu akan substitusi dengan mobil yang non listrik gitu ya. Jadi itu pendapatnya turun, mengurangi jadi ekonomi dalam negeri itu. Dan pertambangan dihilirisasi, nikel diberikan insentif 30 tahun tax holidays. Tax holiday ya? Dan yang menikmati itu asing semua. Cina dia ini. Itu perusahaan China kan yang menikmati gitu kan, karena hilirisasi nikel oleh mereka. Jadi ini udah gagal. Dan buahnya oleh karena itu kegagalan-kegagalan ini meningkatkan utang sangat besar sekali, defisit sangat besar sekali. Utang naik tuh 230% lebih dari 2014 menjadi ke 2024 selama 10 tahun. Nah, ini makanya itu ternak-ternaknya Mulyono ini jika ada pernyataan atau perkataan seperti ini, karena berbicara seperti ini pasti menggunakan data dan punya data. Bagaimana kalian? Apakah kalian tetap akan masih ngeyel dan terus akan membela? Memang
saya rasakan seperti itu, dan ekonomi ini memang semakin lesu dan semakin lemah gitu ya di masyarakat kecil, karena saya termasuk masyarakat kecil, rakyat kecil gitu ya, semakin lemah, semakin lesu. 230% lebih kenaikannya. Hampir sama kenaikan PBB nih. Iya, iya. Nah, dari sini dari 2.600 sekitar gitu triliun menjadi 8.700 triliun. Dari 2.600 menjadi 8.700 triliun gitu. Luar biasa gitu. Apa dampaknya? Nah, ini sudah melemah terus sampai satu saat ini pasti akan jebol. Iya. Akan jebol. Iya. Akan terjadi krisis fiskal. Dan ini yang sekarang lagi terjadi. Ini sekarang udah kita mulai ya? sudah memasuki krisis fiskal. Jadi kita punya penerimaan pajak rasionya terhadap PDB per Juni 2025 itu hanya 8,48%. 8,48. Iya. Ini sudah tidak mungkin. Turun lagi dari 9,8 tadi apa ya? Turun lagi dari 2019 9,8. Sekarang per Juni itu ada 8,48%. Dan saya perkirakan seandainya pun naik di kuartal kedua, di semester kedua, tapi itu saya perkirakan pasti di bawah 9%. Di lain sisi, bunga pinjaman kita naik drastis. Naik sampai hampir 4 kali lipat. Dari 130 menjadi 527 triliun. Kurang lebih segitu. Tahun 2024. Naik 4 kali lipat. Makanya kita punya rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan perpajakan, itu sekarang ini sudah mencapai 25%. Jadi setiap perpajakan, saya bicara perpajakan ya, betul. dari pajak dan bea cukai. Iya, betul. Itu setiap penerimaan $1, Rp1, 0,25-nya kita harus bayarkan bunga. 25% kita harus bayarkan bunga. Jadi tinggal 75% penerimaan turun, nggak bisa survive. Dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemudian mengatakan memotong uang ke transfer ke daerah. Iya, iya, iya. Ya, jadi tidak hanya pusat aja nih yang berkurang nih, daerah juga harus berkurang. Nah, daerah memeratakan kesengsaraan ya. Memeratakan kesengsaraan. Iya. Dan daerah belanja dari APBD itu sebagian besar itu untuk belanja rutin. Iya, gaji. Belanja rutin banyak ya untuk maintenance, untuk pemeliharaan dan sebagainya gitu. Begitu dia dikurangin, goyang juga gitu. Dan parahnya adalah lalu dianjurkan Anda harus kreatif dong, mencari pendapatan yang jangan tergantung dari APBN saja. Apa artinya? Artinya harus memajaki pajak daerah Anda gitu. Ada kemungkinan bangkrutnya negara ini? Iya, dalam arti begini, negara ini dalam arti bangkrut, kita punya keuangan negaranya itu tidak sustain lagi, sehingga harus ada restrukturisasi, misalnya gagal bayar ya. Dan ini kalau sampai terjadi gagal bayar atau gagal operasi, maka ini dampaknya akan terjadi krisis ekonomi yang sangat besar sekali. Bisa saja kalau seandainya pemerintah tidak mendapatkan pinjaman, apa yang terjadi? Nah, berarti kan akan terjadi chaos di kita punya keuangan negara. Satu-satunya sumber dari pemerintah untuk mengatasi ini, ya memajaki. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang mau dipajaki? Nah, sekarang ini pilihannya adalah rakyat menengah ke bawah yang dipajaki gitu.